Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Pujianto, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun 2023. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika. Baik, langsung saja dari yang pertama, yaitu analisis framing. Analisis framing adalah metode penyajian realitas di mana kebenaran tentang suatu kejadian tidak dilingkari secara total, melainkan dibelokkan secara halus dengan memberikan penonjolan pada aspek tertentu. Penonjolan aspek tertentu dari isu berkaitan dengan penulisan kata. Metode analisis framing ini berada di payung paradigma interpretif dan menjadi data utama adalah dengan melakukan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Tetapi dalam metode framing saat ini dengan paradigma yang sama, yaitu interpretif atau konstitusivistik, yang digunakan yaitu data utamanya adalah teks, karena metode ini adalah bagian dari analisis teks kualitatif. Jika dilihat kembali pada pembagian besar tentang komunikasi pada sebagian transmisi, pesan, dan komunikasi sebagai produksi makna, maka metode framing dengan paradigma konstitusivistik ini atau interpretif ini adalah melihat komunikasi sebagai produksi makna. Dalam hal ini, ketika melihat realitas sosial yang kemudian diangkat menjadi realitas media, itu akan memiliki keyakinan bahwa produksi realitas sosial dan produksi realitas media ini didasarkan pada konteks budaya dan juga kepentingan tertentu. Itu yang diyakini pada komunikasi sebagai produksi makna dalam paradigma interpretif. Dalam hal ini, apa isu-isu yang ada di media, konstitusivisme apa yang ada di media, dan apa yang dikonsumsi di media, baik itu berita, surat kabar, radio, majalah, ataupun TV, itu merupakan bentuk budaya kultural. Disinilah mengapa para peneliti atau mahasiswa juga menggunakan paradigma interpretif itu, karena peneliti itu memaknai berita itu akan berbeda dari satu dengan yang lainnya. Terus apa analisis framing itu? Analisis framing itu ya digunakan untuk berita yang bersifat sosial politik, atau analisis framing adalah analisis yang memusatkan perhatian pada bagaimana media mengemas berita, sebuah peristiwa yang sama namun dikemas berbeda oleh media-media ya. Jadi framing adalah proses yang dilakukan dengan memilih peristiwa tertentu untuk diberitakan dan menekankan pada aspek-aspek tertentu dari peristiwa tersebut melalui kata-kata, gambar, dan aksentuasi kerangka yang digunakan oleh masing-masing media. Contoh yang digunakan misalnya framing apa yang bisa diteliti, misalnya terjadi investasi kepada kelapa sawit yang banyak menolak dan menentang itu. Bagaimana media memberitakan tentang itu, karena pasti akan ada kerangka tertentu. Hal tersebut adalah isu-isu yang kemudian kita bisa lihat bagaimana mengemas atas sebuah realitas sosial yang sama menjadi realitas media. Terus apa manfaat analisis framing? Analisis framing dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksi fakta. Dengan kata lain, framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita, contohnya gitu. Dan menurut Robert N. Eddman, konsep framing sering digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek-aspek tertentu dari realitas media.
Framing dapat dipandang sebagai penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga isu tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada isu lain. Oke, untuk yang kedua, analisis naratif. Analisis naratif adalah paradigma yang menggabungkan deskripsi peristiwa atau kejadian dan kemudian menyusunnya menjadi cerita dengan menggunakan alur cerita. Analisis naratif itu dapat dianggap sebagai metode penelitian itu sendiri, tetapi juga dapat dianggap fenomena yang diteliti. Metode naratif dapat dianggap sebagai ukuran dunia nyata yang sesuai ketika masalah kehidupan nyata diselidiki. Dalam pendekatan linier dasar, mereka mencakup studi tentang pengalaman seorang individu yang merangkul kisah-kisah kehidupan dan mengeksplorasi signifikan yang dipelajari dari pengalaman individu tersebut. Namun, dalam kebanyakan kasus seorang akan menciptakan kesimpulan narasi yang masing-masing bertumpu pada yang lain. Penelitian naratif ini ditetapkan oleh validasi audiens. Ini adalah bagian dari berguna dari penyelidikan ilmu sosial, tetapi mungkin tidak selalu berdiri sendiri untuk bukti dan dukungan dalam penarikan kesimpulan laporan. Timbul pertanyaan tentang keakuratan cerita yang dilihat secara objektivitas, meskipun harus dilihat dalam konteks sosial budaya. Narasi memberikan pandangan individu untuk diakses berdasarkan kemampuannya. Validasi semacam itu dimungkinkan dengan menguatkan dari wacana lain yang mulai naratif. Penekanannya adalah pada pengalaman bertingkat. Sementara beberapa jenis analisis penelitian kualitatif memiliki seperangkat prosedur standar. Penelitian naratif dipertanyakan dalam hal ini. Salah satu kelemahan mempelajari narasi adalah bahwa teks itu sendiri sifatnya subjektif, yaitu sulit untuk mengakses secara kuantitatif dalam cara yang objektif karena bersifat subjektif, bermakna secara pribadi. Sejumlah metode mengumpulkan data dapat digunakan karena peneliti dan subjek penelitian bekerja sama dalam hubungan dialogis kolaboratif ini. Data bisa dalam bentuk catatan lapangan, catatan jurnal, transkrip wawancara, pengamatan seorang, dan memiliki orang lain bercerita itu menulis surat, menulis autobiografi, dokumen seperti rencana sekolah dan kelas, buletin, dan teks-teks lainnya seperti aturan dan prinsip dan gambar. Dalam daftar tersebut, seorang harus menambahkan rekaman video dan audio karena ini juga merupakan data yang berguna dalam penelitian naratif. Jadi sebagai bukti gitu, sebagai contoh. Dan menurut Clendenin, penelitian naratif ialah laporan bersifat narasi yang menceritakan urutan peristiwa secara terperinci. Pada desain peneliti naratif, peneliti berupaya untuk menggambarkan kehidupan individu, mengumpulkan cerita tentang kehidupan orang-orang, dan menuliskan cerita tentang pengalaman individu. Menurut James Graeber dan Kimberly Ansner Self, penelitian naratif ialah studi tentang kehidupan individu seperti yang diceritakan melalui kisah-kisah pengalaman mereka, termasuk diskusi tentang makna pengalaman bagi individu. Itu juga menurut James ini ya kayak gitu, katanya diskusi tentang makna pengalaman individu itu termasuk penelitian naratif. Dan menurut KS Welles sendiri, penelitian naratif merupakan suatu bentuk khas dari penelitian kualitatif, biasanya berfokus pada studi
satu orang atau individu tunggal, dan bagaimana individu itu memberikan makna terhadap pengalamannya melalui cerita-cerita yang disampaikan gitu. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan cerita yang itu tadi, pelaporan pengalaman individu kayak mungkin sama kayak punyanya James itu tadi, yang ya pengalaman individu tadi. Terus pelaporan pengalaman individu tadi dan membahas arti pengalaman itu bagi individu. Dan untuk yang ketiga atau yang terakhir yaitu analisis semiotika. Semiotika atau semiotik adalah sebuah disiplin ilmu dan metode analisis yang dapat mengkaji tanda-tanda yang terdapat pada suatu objek untuk diketahui makna yang terkandung dalam objek tersebut. Semiotika adalah suatu metode analisis untuk menggali makna yang terdapat dalam sebuah tanda. Menurut Susan Ledger, menilai simbol atau tanda merupakan suatu yang penting. Kehidupan binatang diperintai melalui perasaan atau feeling, tetapi perasaan manusia diperenterai oleh sejumlah konsep, simbol, dan bahasa. Semiotika merupakan ilmu yang mempelajari cara untuk memberikan makna pada suatu tanda. Semiotika dapat diartikan juga sebagai konsep pengajaran pada manusia untuk memaknai tanda yang ada pada suatu objek tertentu. Tanda juga menunjukkan pada suatu hal lainnya, sesuatu yang tersembunyi di balik dari tanda itu sendiri, seperti contohnya asap, maka tanda di baliknya merujuk pada api. Semiotika sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu semion yang berarti tanda. Tanda dapat mewakili suatu hal yang lainnya yang masih berkaitan dengan objek tertentu. Objek-objek inilah yang membawa informasi dan mengkomunikasikannya dalam bentuk tanda. Menurut Komrudin Hidayat, kajian simiologi ialah bidang yang mempelajari tentang fungsi teks. Teks berperan menuntun pembacanya agar bisa memahami pesan yang terdapat di dalamnya. Pembaca ibarat pemburu harta karun yang membawa peta untuk memahami sandi yang terdapat dalam tanda-tanda yang menunjukkan makna sebenarnya. Tetapi simiologi tidak hanya sebatas pada teks. Kajian tentang simiologi dapat berupa tanda, makna dalam bahasa yang terdapat pada seni, media massa, musik, dan segala hal yang diproduksi untuk ditunjukkan kepada orang lain. Semiotika menurut Ferdinand de Saussure ialah kajian yang membahas tentang tanda dalam kehidupan sosial dan hukum yang mengaturnya. Hal ini mengisyaratkan bahwa tanda itu tadi terikat dengan hukum yang ada di masyarakat. Saussure lebih menekankan bahwa tanda memiliki makna karena dipengaruhi peran bahasa dibandingkan bagian-bagian lainnya seperti adat istiadat, agama, dan lain sebagainya. Saussure membagi konsep semiotika menjadi empat konsep, yaitu signifikan dan signifi, langue dan pero, sinkronik dan diakronik, serta sintagmatik dan paradigmatik. Pertama yaitu signifikan dan signifi. Signifikan atau pertanda adalah hal-hal yang dapat diterima oleh pikiran kita seperti gambaran visual asli dari objek. Signifi adalah makna yang
kita pikirkan setelah kita menerima sebuah tanda, misalnya kita gunakan pintu sebagai objek untuk diterangkan menggunakan signifian dan signifi. Signifikan dari pintu adalah komponen dari kata pintu, yaitu PINTU. Sedangkan signifi dari pintu adalah apa yang kita tangkap pikiran kita ketika melihat pintu itu, yaitu alat yang digunakan untuk menghubungkan ruang satu ke ruang yang lainnya. Nah, untuk konsep kedua yaitu untuk konsep kedua adalah bagian dari bahasa yang terbagi dalam parol dan langue. Menurut Saussure, langue ialah pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat akan suatu hal tertentu. Langue dapat diartikan sebagai suatu sistem dari tanda atau kode itu sendiri. Sedangkan untuk parol adalah tindakan yang dilakukan secara individu dari kemauan dan kecerdasan berpikir. Baik, untuk yang ketiga adalah sinkronik dan diakronik, merupakan konsep yang mempelajari bahasa dalam kurun waktu tertentu. Sinkronik dalam bahasa adalah penjelasan tentang kondisi tertentu yang menghubungkan dengan suatu masa, sedangkan diakronik ialah tentang perkembangan setelah suatu hal terjadi di suatu masa tertentu gitu. Untuk konsep yang keempat sendiri yaitu sintagmatik dan paradigmatik, adalah hubungan unsur dari ilmu bahasa yang berisikan susunan atau rangkaian kata bunyi dalam suatu konsep. Semasa sekolah kita diajari untuk membentuk suatu kalimat tersendiri dari objek, predikat, objek juga, dan keterangan, sehingga membentuk kalimat dalam satu kesatuan yang utuh gitu. Yang dimaksud dengan sintagmatik seperti unsur dari susunan suatu kalimat yang tidak dapat digantikan dengan unsur lainnya. Sedangkan untuk paradigmatik sendiri itu unsur suatu kalimat yang dapat diubah dan diganti dengan unsur lainnya yang harus memiliki makna yang sama, seperti sinonim mungkin contohnya ya. Dan untuk contohnya sendiri, tanda-tanda tersebut adalah lampu merah. Kalau di Indonesia sendiri kan namanya lampu merah itu ya berarti diartikan berhenti atau stop ya, pada suatu persimpangan jalan atau perempatan gitu, agar yang sisi lain itu bisa berjalan terlebih dahulu. Nah, itu contoh dari semiotika ini tadi ya, yang tanda itu berarti ya kayak gitu. Contohnya ada lampu merah, itu kalau di Indonesia sendiri itu berarti berhenti di suatu persimpangan jalan atau perempatan, itu berhenti terlebih dahulu dan menunggu lampu yang kuning, kemudian hijau itu tandanya jalan. Dan selain itu ada contoh lagi, itu bendera kuning di Indonesia itu memiliki arti sebagai penanda ada yang meninggal dunia di lokasi tersebut gitu. Dan untuk contoh lainnya mungkin ya rambu-rambu juga sebagai tanda juga ya, kayak P dan dicoret begini itu artinya dilarang parkir dan lain sebagainya, banyak tanda-tanda. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga nilai saya bagus. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.